tuh nggak percaya, kesal, ini ada apa sih dalam kepolisian? Ini yang ngajarin kerja seperti ini siapa? Karena itu bukan kerja polisi. Kalau ada orang membunuh, kemudian menghilangkan barang bukti, lalu mengajak seluruh korps yang ada di dalam geng itu untuk berbohong kepada seluruh rakyat Indonesia, itu kan kelakuannya mafia. Kalau polisi nggak gitu. Kalau polisi tadi yang seperti dikatakan Ibu Sri, ada segitiga bukti, ada form A, kalau ada jenazah harus dilaporkan, tidak ada satupun yang dilakukan. Ya. Nah, dengan cerita Kamarudin ini menurut saya itu jauh lebih masuk akal ya, ketimbang motif-motif sebelumnya, persoalan asmara dan sebagainya gitu ya. Saya kira kalau toh memang tetap ada asmara itu bukan jadi trigger utamanya gitu ya. Saya duga ya dengan ini mungkin trigger permainan duit haram ini, permainan yang kita sebut sebagai permainan, bukan kita sebut Pak, mantan kepala BAIS misalnya Pak Sulaiman Bifoto menyebutnya ini sebagai mafia gitu ya. Ada permainan mafia. Nah, bahwa ada unsur-unsur bumbu asmaranya, saya kira itu bumbu gitu ya. Yang utama kalau menurut saya kalau lebih masuk yang akal yang ini ya Mbak ya, kalau memang betul apa yang dikatakan oleh Kamarudin. Sama, ini polisi memberikan kebohongan kepada seluruh rakyat Indonesia dengan senario yang tidak masuk akal. Saya berulang-ulang mengatakan ini. Mereka menganggap rakyat Indonesia ini seperti kera. Ya, dari senario yang dikarang oleh staf ahli, bukan oknum. Staf ahli dari Kapolri yang mengundurkan diri. Apakah dengan mengundurkan diri selesai? Tidak, kan harus diusut. Kenapa kamu membuat senario ini? Siapa yang menelepon? Bagaimana caranya? Lalu itu kan omongan dari Ferdy Sambo sendiri. Polri presisi, ya. Kalau ada kejahatan atau kesalahan, maka dua tingkat di atasnya itu harus ikut bertanggung jawab. Dikembalikan saja kepada beliau. Tentunya Ibu Putri ini kan juga tahu ya gaji suaminya ini cuma berapa ya Mas Ersul, tapi dia bisa memiliki uang tunai sekian besar. Masa sih Ibu Putri ini tidak tahu? Apakah kediaman atau diamnya Ibu Putri selama ini itu adalah juga dalam rangka ada hubungannya dengan ini begitu Mas Ersul? Orang kan jadi berpikir ke sana ya. Apalagi dia ikut melakukan perencanaan katanya kan. Sejauh ini kan sudah sampai ke sana penyidikannya dan sudah ditulis oleh media, yaitu dia ikut merencanakan pembunuhan tersebut ketika bertemu dengan Pak Sambo, dengan Kuat dan juga dengan Ricky begitu, yaitu di lantai 3 rumahnya, di rumah pribadi selama 1 jam melakukan pembicaraan sebelum akhirnya mereka berpindah ke rumah dinas dan melakukan eksekusi terhadap Yosua. Nah ini Kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak mengatakan motif pembunuhan Brigadir J oleh Irjen Ferdy Sambo selain akibat perselingkuhan Sambo dengan wanita lain yang dibocorkan Brigadir J ke istri Ferdy Sambo juga terkait dengan dana taktis mafia di kepolisian. Di mana kata Kamarudin, Irjen Ferdy Sambo menggunakan rekening para squad untuk ajudannya termasuk Brigadir J untuk menampung dana-dana tersebut serta melakukan transaksi antar mafia. Karenanya kata Kamarudin, setelah Brigadir J dihabisi pada 8 Juli, 4 nomor rekening Brigadir J berikut buku rekening, laptop, dan 3 HP-nya langsung dikuasai Irjen Ferdy Sambo. Motif pembunuhan ini selain karena perempuan cantik itu, juga ada motifnya dengan mafia. Mafia ini ada kaitannya dengan dana-dana taktis. Itu sebabnya 4 rekening nomor Yosua ini sudah dikuasai oleh si tersangka Ferdy Sambo begitu dibunuh. Kata Kamarudin dalam akun YouTube TV One seperti yang dilihat warta kotalive.com Selasa. Cara menguasai 4 rekening Brigadir J yaitu dengan cara mengambil buku rekeningnya, mengambil ATM-nya, di mana 4 rekening adalah Bank BRI, Mandiri, BNI, dan BCA. Demikian juga laptop Kamarudin, laptop almarhum dikuasai tersangka dan atau kawan-kawannya serta juga 3 HP-nya dengan 4 nomor karena tujuannya untuk memindahkan uang itu, kata Kamarudin. Hal ini katanya terkait dana dari bisnis gelap yakni penjualan narkoba, miras, judi online, dan bisnis mobil R. Itu sebabnya saya bilang dari kemarin itu agar Presiden bentuk tim independen, Presiden Republik Indonesia siapapun dia, tolong don kasih atensi, bentuk tim independen melibatkan TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara terutama PPATK, serta akademisi dan praktisi supaya ditelusuri dana-dana ini, ujar Kamarudin. Bahkan menurut Kamarudin, 4 rekening Brigadir J diyakini masih bertransaksi atau menerima uang dari bisnis gelap Sambo sampai hari ini.
Saya punya keyakinan 4 rekening dari Brigadir Yosua ini masih melakukan transaksi sampai sekarang dari tanggal kematian Brigadir J tanggal 8 Juli katanya. Ada uang dari mafia ini yang disimpan atas nama skuad ini mengalir sampai jauh. Dengan melibatkan PPATK akan terlihat dari mana aliran dan kemana alirannya, kata Kamarudin. Sebelumnya Kamarudin juga mengatakan ada sejumlah dugaan motif pembunuhan Brigadir J yang diotaki Irjen Verdi Sambo secara sekaligus, yakni mulai dari Brigadir J yang membocorkan perselingkuhan Irjen Verdi Sambo dengan perempuan lain ke istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, hingga tata kelola judi dan sabu. Jadi motifnya dendam karena diduga almarhum membocorkan perselingkuhan Verdi Sambo dengan wanita lain ke Ibu PJ. Lalu motif kedua, karena skuad lama ini merasa iri dengan Yosua karena lebih disayang Ibu PJ, kata Kamarudin. Hal itu, kata Kamarudin, diketahui dari keterangan kekasih Brigadir J yang menerima curhatan Brigadir J karena diancam akan dibunuh oleh skuad lama pada 21 Juni. Skuad lama adalah ajudan lain Irjen Verdi Sambo. Skuad lama ini mengancam almarhum karena telah membuat Ibu PJ sakit, sebab almarhum memberitahu keberadaan Verdi Sambo dengan diduga wanita lain, kata Kamarudin. Menurutnya saat di Magelang, Irjen Verdi Sambo pulang ke Jakarta lebih dulu untuk menyiapkan pembunuhan terhadap Brigadir J. Selain itu, Kamarudin dugaan motif lainnya karena tata kelola judi dan sabu. Ada yang berinformasi ke saya, ini kaitannya dengan judi dan tata kelola sabu-sabu. Ada bisnis di antara mereka, ungkap Kamarudin. Karenanya Kamarudin meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk menuntaskan keterlibatan mafia narkoba sabu dan judi di balik kematian Brigadir J. Bila perlu, katanya melibatkan pihak luar untuk mengusut tuntas motif pembunuhan Brigadir J. Ini tugas Kapolri untuk tuntaskan, mereka tersandera dalam lumpur itu. Ini harus terlibat angkatan darat, laut, dan udara, harus ada TNI yang masuk, kata dia. Untuk menutupi itu semua, kata Kamarudin, saat ini istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, dibuat seolah-olah atau pura-pura mengalami gangguan jiwa. Itu dibuat-buat gangguan jiwa, bukan gangguan jiwa, kata Kamarudin. Buktinya, kata Kamarudin, Putri sempat datangi Makobrimob untuk menemui suaminya Irjen Verdi Sambo yang sedang ditahan. Putri juga sempat dituding menyuap anak buahnya terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Buktinya dia kalau diduga menyuap dia waras. Suaminya dimaksudkan ke Makobrimob, dia datang waras. Dia menyuap anak-anak buahnya waras. Kenapa setelah saya lapor ke polisi jadi gangguan jiwa? Itu kan gangguan jiwa yang dibuat-buat atau diskenariokan, papar Kamarudin. Tolak permohonan perlindungan, LPSK temukan gejala masalah kesehatan jiwa pada Putri Chandrawati. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menemukan tanda dan gejala masalah kesehatan jiwa yang dialami oleh Putri Chandrawati, istri Irjen Verdi Sambo. Hal itu berdasarkan hasil pemeriksaan medis, psikiatri, serta tim psikologis LPSK pada Selasa lalu. Pemohon telah menjalani pemeriksaan medis dan psikologis oleh LPSK pada Selasa 9 Agustus. Dari hasil pemeriksaan dan observasi didapatkan kumpulan tanda dan gejala masalah kesehatan jiwa, ungkap Wakil Ketua LPSK Susila Ningtyas saat konferensi pers di kantor LPSK Ciracas, Jakarta Timur. Atas pemeriksaan tersebut, tim psikolog LPSK menyimpulkan Putri Chandrawati tidak memiliki kompetensi psikologis yang cukup memadai untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan. Oleh karenanya, pada saat tim psikolog LPSK melakukan pemeriksaan asesmen psikologis, pihaknya, kata Susi, tidak dapat menerima keterangan apapun dari Putri Chandrawati. Pemohon tidak dapat disimpulkan untuk memenuhi kriteria untuk dapat dipercaya terkait peristiwa kekerasan seksual, percobaan pembunuhan, tempus, dan lokut, karena tidak diperoleh keterangan apapun sebagai akibat dari kompetensi psikologis yang tidak memadai, jelas Susi. Hal ini juga menjadi salah satu aspek permohonan perlindungan yang dilayangkan Putri Chandrawati tidak dikabulkan oleh LPSK.